Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita sehat selalu. Kali ini kami dari kelompok kewirausahaan beranggotakan saya sendiri Ahmad Ja'far, kemudian ada Waroceti Pamenang, ada juga Zainal Abidin, kemudian Gufron Maulana dan Wazirul Hakim serta Iqbal Fakih. Dalam kesempatan kali ini kami mewawancarai salah satu pengusaha di Kabupaten Lumajang, yaitu Bapak Wasis Sujatmiko. Beliau adalah pengusaha di bidang pengolahan bahan asal hewan, yaitu hewan unggas. Nah, kemudian nanti seperti apa pertanyaan ataupun diskusi yang akan kita lakukan, mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Saat ini sudah ada Bapak Wasis Sujatmiko bersama dengan kita. Langsung kita tanyakan terkait dengan usaha yang digeluti oleh beliau. Pak Wasis, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok kewirausahaan Pak ingin menanyakan beberapa hal terkait usaha yang jenengan jalankan. Kira-kira apa sih usaha yang Bapak geluti di Kabupaten Lumajang ini Pak? Saat ini saya mengolah khususnya olahan unggas seolah menjadi bahan yang siap pakai, siap goreng. Siap goreng ya Pak? Iya. Bukan siap dimakan gitu? Enggak. Oh, jadi masih bahan mentah ya atau setengah? Bukan mentah. Jadi sudah diolah, kemudian kita distribusikan. Jadi konsumen atau customer tinggal goreng atau bakar. Oh siap. Yeah. Jadi unggas ini sudah kita bumbu. Iya betul, sudah dibumbu semua ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu ini sejarahnya bagaimana Pak? Kok tiba-tiba punya usaha seperti ini? Jadi berawal dari kegagalan budidaya bebek, khususnya di pemasaran, akhirnya saya mengolah hasil budidaya tersebut untuk menjadi olahan yang siap saji atau siap yang praktis, siap goreng. Gitu. Ini kemana saja Pak pemasarannya? Pemasaran saat ini Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Malang. Jakarta, Malang ya? Iya, Jakarta, Malang. Jakarta, ya? Iya, untuk di Lumajang saat ini via online aja. Online. Dan ada beberapa ojek online yang ngambil di sini. Gitu. Menurut Anda, apa yang dapat menjadi alasan dari pengalaman tersebut untuk memilih perusahaan ini dibanding dengan perusahaan lain atau pesaing? Satu, produknya praktis. Iya, praktis. Yang kedua, produk baru mungkin ya? Saya tetap jaga higienis. Oh iya betul. Ya. Penting, faktor penting. Iya, faktor higienis. Kemudian legalitas produk. Ya. Yang keempat, di harga. Oh ya, siap. Strategi apa saja yang digunakan dan diterapkan perusahaan saat ini? Kebetulan pasar saya itu di Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan Jakarta itu kita menggunakan reseller. Jadi mereka kita bekali banner untuk di rumah dan juga update gambar-gambar promo untuk mereka sehingga mereka bisa share ke customer atau pelanggan dari reseller yang ada. Masalah-masalah kritis apa yang dihadapi oleh perusahaan saat ini Pak? Saat ini mungkin lagi pandemi sekarang ya mungkin. Alhamdulillah kalau pandemi untuk frozen olahan ini masih bisa jalan. Ya. Alhamdulillah, jadi masih lancar untuk karena banyak ibu atau rumah tangga yang nggak bisa keluar, betul. Ya, atau ke pasar dengan olahan ini merasa terbantu. Jadi alhamdulillah masih bisa jalan untuk olahan. Meskipun pandemi ya Pak, tidak terlalu berpengaruh kan? Iya, memang awal-awal pandemi itu yang memang pengaruhnya drop banget. Apa saja produk yang ada dan berjalan dalam perusahaan saat ini? Saat ini yang jalan
fast moving ya bebek ungkep, ayam ungkep, dan juga sambal sebagai Sambalnya pendukungnya. Sambal bisa sendiri, bisa bundling. Oh iya. Ya, jadi kalau tapi kembali lagi kalau untuk sambal masih via pemesanan. Oke. Jadi kalau ya, 20 itu untuk Jakarta biasanya 20. Berapakah rata-rata total biaya operasional perusahaan dalam setahun? Ya, produksi kurang lebih sekitar 2 jutaan. 2 juta. Iya, satu kali proses produksi. Berapakah rata-rata keuntungan bersih yang dapat dihasilkan perusahaan dalam setahun? Kalau kurang lebih masih di angka 2 juta sampai 3 juta untuk 1 bulan. Jadi 1 tahun kurang lebih 24 juta. 24-an. Itu bersih ya, Pak? Bersih. Oh. Menurut Anda, faktor-faktor penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam bisnis ini? Sebetulnya yang pertama menjaga kualitas ya. Menjaga kualitas produk, baik rasa ataupun higienisitas kemasan. Terus yang kedua ya itu tetap kita bisa maintain customer gitu. Maintain customer itu apapun itu, kalau biaya marketing itu biaya yang paling tinggi. Kalau kita bisa maintain customer itu akan jauh lebih murah dibandingkan kita cari satu customer, besoknya satu customer lagi, besok satu customer, itu akan berat. Tapi kalau biaya promosinya akan lebih tinggi. Tapi kalau dengan customer sama, dia udah tahu dan pas dengan produk kita, dia akan beli terus berkesinambungan. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam bisnis ini? Saat ini pengaruh yang utama perizinan. Karena bebek ungkep sama ayam ungkep ini sudah ke frozen. Jadi sebelumnya kita bebek ungkep, ayam ungkep itu cukup dengan PIRT. Tapi karena jangkauan pemasaran kita sudah keluar kota, harus kita awetkan dengan kita frozen. Ya, itu tidak bisa lagi dengan perizinan PIRT. Harus BPOM, MD. Nah, MD untuk perizinan BPOM ini ya buat kami UMKM cukup lumayan ya. Jadi karena memang sarana prasarana harus tersendiri dari rumah tangga. Tantangan apa saja yang dihadapi perusahaan saat ini dalam persaingan? Persaingan kalau untuk Lumajang memang dari sisi harga ya, kalau masa-masa tidak bisa karena memang kota kecil ya. Saat ini harga bebek sama ayam ungkep olahan yang sama seperti ini itu di angka 36.000. Jadi tidak bisa stabil ya. Tapi kalau untuk di luar kota, untuk Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan Jakarta relatif stabil. Ya, masih bisa. Kompetitif harga masih sama posisinya. Jadi tidak terlalu bersaing, ya, masih bersaing sehat. Apakah perusahaan Bapak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekenan dan pemasok yang dapat mendukung kegiatan bisnis keuangan? Saat ini masih belum, jadi masih ya tetap kita ya dengan peternak, dengan pengepul yang memang dari awal kita bangun itu. Dua, bagaimana menurut Anda mengenai persaingan yang terjadi dalam industri Anda saat ini, Bapak? Nah itu tadi persaingan saat ini memang kalau untuk di Lumajang produsen bebek sendiri atau ayam sendiri itu memang kurang sehat. Jadi kalau kita harga ayam kampung aja yang sudah diungkep itu 35.000. Itu harga kita pembesaran sendiri. Kebetulan saya juga membesarkan ayam. Itu biaya produksi itu kalau ayam kampung itu 30.000. Itu
bersih. Mereka bisa jual dengan harga 35.000 sudah matang, sudah di packing. Dan faktor-faktor kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan secara internal menurut Anda? Keunggulan saat ini untuk bebek sama ayam ungkep memang untuk perizinan PRT kita sudah punya. Terus untuk NIB semua sudah lengkap, alhamdulillah sudah lengkap semua, dan kualitas insya Allah bisa bersaing di pasaran. Pertanyaannya, faktor-faktor kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan secara internal menurut Anda? Intern kita pengerjaan masih berskala kecil ya, masih rumahan. Terus yang kedua masih manuali semua, jadi masih manual. Karyawan juga belum, karena memang kita masih jadi satu dengan rumah tangga, jadi belum kita optimalkan ke arah sana. Insya Allah ke depannya kita akan coba expand, kita coba untuk pengembangan. Pertanyaan selanjutnya, peluang dan ancaman apa saja yang Anda lihat dan menurut Anda menjadi sebuah tantangan? Peluang masih besar ya, khususnya di pasar-pasar kota-kota besar. Itu toko-toko bahan-bahan segar itu masih banyak. Itu peluang bisnis untuk olahan ini masih banyak. Cuman mereka memang butuh legalitas ya, legalitas yang khususnya di perizinan di BPOM itu. Insya Allah kalau dengan perizinan kita lengkap, kita insya Allah akan coba pengembangan ke supermarket yang untuk daerah-daerah Surabaya. Informasi apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan bisnis yang ada sebagai referensi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan? Untuk informasi pemasaran, tetap kita coba bangun relationship. Jadi dari teman-teman lama ternyata ada yang usaha frozen, itu kita coba hubungi kembali. Kemudian informasi juga dari untuk pelatihan-pelatihan khususnya di perizinan tadi di dinas-dinas terkait yang ada di Lumajang ya, di dinas kesehatan dan juga dinas perdagangan, itu juga kita ambil informasinya, jadi supaya kita juga nggak ketinggalan informasi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian tanya jawab atau wawancara kami dengan Bapak Warsis selaku pengusaha bebek ungkep dan ayam ungkep. Ternyata memang usaha di bidang peternakan itu sangat menjanjikan. Nah, ini saja Bapak Warsis tadi setahun bisa menghasilkan 24 juta bersih, dan itu pun masih bisa berkembang. Ya, kami atas nama kelompok dan teman-teman sekalian yang sudah bertanya tadi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.